Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu dari Prodi Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung. Berikut adalah anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Fitriah Budiman dengan NIM 15254222003. Perkenalkan, nama saya Irfan Ardiansyah dengan nomor NIM 15254222008. Perkenalkan, saya Restu Aji Nugroho dengan nomor induk mahasiswa 15254222002. Saya Taskia Medina Anjani dengan NIM 15254222005. Oke, pada video kali ini kelompok kami ingin menjelaskan pembahasan mengenai balok sederhana gaya dalam. Dan selanjutnya dilanjutkan oleh Restu Aji Nugroho. Oke, baik. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai reaksi perletakan. Masuk ke contoh soal, di sini terdapat sebuah balok dengan beban segitiga yang simetri dengan nilai Q atau Q sama dengan 20 kilonewton per meter dan panjangnya sebesar 10 meter, di mana titik A adalah tumpuan sendi dan titik B adalah tumpuan roll. Nilai W atau total dari beban segitiga adalah 1/2 dikali Q dikali L, sama dengan 1/2 dikali 20 dikali 10. Jadi, hasilnya adalah 100 kilonewton, di mana nilai titik W ini berada di tengah-tengah bentang, yaitu sejarak 5 meter dari titik A maupun titik B. Kemudian, di sini ditanya mengenai reaksi perletakannya. Oke, baik. Untuk reaksi perletakannya, di sini ada sigma H sama dengan 0, maka HA sama dengan 0. Kemudian di sini ada perletakan roll, yaitu sigma MA sama dengan 0. Maka min VB dikali L ditambah W dikali 1/2 L sama dengan 0. Kemudian VB dikali L-nya itu 10 sama dengan W-nya itu 100 dikali 1/2 dikali 10. Kemudian jadi 10 VB sama dengan 100 dikali 5. Lalu 10 VB sama dengan 500. Maka VB adalah 500 dibagi 10, yaitu 50 kilonewton. Kemudian kita masuk yang kedua, ada perletakan sendi. Di sini ada sigma MB sama dengan 0. VA dikali L dikurang W dikali 1/2 L sama dengan 0. Kemudian VA dikali L-nya 10 dikurang W-nya itu 100 dikali 1/2 dikali 10 sama dengan 0. Kemudian kita pindahkan menjadi 10 VA sama dengan 500. Maka VA adalah 500 dibagi 10, yaitu 50 kilonewton. Kemudian karena beban ini simetris, maka VA sama dengan VB, yaitu 50 kilonewton. Mari kita cek sama-sama. Di sini ada sigma V sama dengan 0. Sigma V ini adalah VA ditambah VB dikurang W sama dengan 0, yaitu VA-nya 50 ditambah VB-nya 50 dikurang W-nya 100. Maka hasilnya adalah 100 dikurang 100 sama dengan 0. Terima kasih, sekian dari saya. Dilanjut ke gaya dalam. Oke, untuk nomor 2 yaitu gaya dalam. Gaya dalam adalah gaya yang melawan gaya luar yang timbul dari kekuatan bahan konstruksi. Gaya dalam dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama adalah gaya normal, normal force, adalah gaya yang bekerja sejajar atau searah sumbu batang. Dan yang kedua adalah gaya lintang atau geser, shearing force, adalah gaya yang bekerja tegak lurus sumbu batang. Dan yang ketiga adalah gaya momen, bending moment, adalah gaya yang menahan lentur sumbu batang. Di nomor 2.1 gaya normal, sigma H sama dengan 0, maka gaya normal adalah 0, karena tidak ada gaya horizontal. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh Taskia. Lanjut, kita hitung gaya geser atau gaya lintang yang terjadi akibat beban.
Untuk dapat menghitung gaya geser maupun momen, kita perlu membuat potongan pada balok. Potongan ditinjau dari kiri dan kanan, sebelum bagian tengah yaitu pada jarak 0-5 meter dari kiri dan 10-5 meter dari kanan. Pertama kita tinjau dari kiri 0-5 meter. Gambar tersebut merupakan potongan balok dari kiri sampai sebelum bagian tengah, sehingga hal ini membuat nilai Q berubah pada titik potongan. Saya anggap nilai Q berubah menjadi Q aksen, sehingga nilai Q aksen adalah Q aksen per Q sama dengan X per 5. Q aksen sama dengan Q dikali X per 5. Q aksen sama dengan 20X per 5, sama dengan 4X. Kemudian beban potongan tersebut kita anggap sebagai beban segitiga siku, sehingga pusat beban berada pada jarak 2/3X dari tumpuan kiri. Pusat beban kita anggap sebagai W aksen, sehingga nilai W aksen adalah W aksen sama dengan setengah dikali Q aksen dikali X sama dengan setengah dikali 4X dikali X sama dengan 2X kuadrat. Oke, kita mulai hitung besarnya gaya geser yang saya tandai dengan Qx pada tiap-tiap jarak 0, 2,5, dan 5 meter ditinjau dari kiri. Qx sama dengan vertikal A dikurang W aksen sama dengan VA dikurang 2X kuadrat, sama dengan 50 dikurang 2X kuadrat. Q0 sama dengan 50 dikurang 2 dikali 0 kuadrat sama dengan 50 kilonewton. Q 2,5 sama dengan 50 dikurang 2 dikali 2,5 kuadrat sama dengan 37,5 kilonewton. Q 5 sama dengan 50 dikurang 2 dikali 5 kuadrat sama dengan 0 kilonewton. Lanjut kita tinjau dari kanan 10-5 meter. Tinjau dari kanan bertujuan untuk mendapatkan diagram gaya geser pada bentang 5-10 meter. Sehingga Qx sama dengan minus PB ditambah W aksen sama dengan minus 50 ditambah 2X kuadrat. Yang perlu ditinjau adalah pada jarak 10, 7,5, dan 5 meter. Perlu diketahui karena ditinjau dari kanan, misal Q10 tetap nilai X yang dimasukkan adalah 0 meter. Jarak dilihat dari arah tinjaunya berasal, sehingga Q10 X-nya sama dengan 0 meter, Q7,5 X-nya sama dengan 2,5 meter, dan Q5 X-nya sama dengan 5 meter. Q10 sama dengan min 50 ditambah 2 dikali 0 kuadrat sama dengan min 50 ditambah 0 sama dengan min 50 kilonewton. Q7,5 sama dengan min 50 ditambah 2 dikali 2,5 kuadrat sama dengan min 37,5 kilonewton. Q5 sama dengan min 50 ditambah 2 dikali 5 kuadrat sama dengan 0 kilonewton. Perlu diingat, X kuadrat menandakan bentuk parabola, tanda positif menandakan lengkung terbuka ke bawah, dan tanda negatif menandakan lengkung terbuka ke atas, sehingga diagram gaya geser atau gambar lintang dapat dilihat pada gambar ini. Selanjutnya, menghitung gaya momen yang akan dijelaskan oleh Fitriah. Oke, selanjutnya kita hitung gaya momen yang terjadi akibat beban. Pertama, kita tinjau dari kiri 0 sampai 5 meter. Untuk penjelasannya kurang lebih sama dengan gaya geser. Tapi yang berbeda dari gaya momen adalah gaya dikali dengan jarak, yaitu mx sama dengan vertikal A dikali X dikurang W aksen dikali 1/3X, sama dengan 50X dikurang 2X pangkat 2 dikali 1/3X sama dengan 50X dikurang 2/3X pangkat 3. Momen ditinjau pada jarak 0, 2,5, dan 5 meter dari kiri. M0-nya sama dengan 50 dikali 0 dikurang 2/3 dikali 0 pangkat 3 sama dengan 0 kilonewton meter. M2,5 sama dengan 50 dikali 2,5 dikurang 2/3 dikali 2,5 pangkat 3 sama dengan 114,583 kilonewton meter. Selanjutnya, M5 sama dengan 50 dikali 5 dikurang 2/3 dikali 5 pangkat 3 sama dengan 166,667 kilonewton meter. Selanjutnya tinjau dari kanan 10-5 meter. Mx sama dengan vertikal B dikali X dikurang W aksen dikali 1/3
X. Sama dengan 50X dikurang 2X pangkat 2 dikali 1/3X sama dengan 50X dikurang 2/3X pangkat 3. Momen ditinjau pada jarak 10, 7,5, dan 5 meter dari kanan. M0 sama dengan 50 kali 0 dikurang 2/3 dikali 0 pangkat 3 sama dengan 0 kN/meter. M7,5 sama dengan 50 dikali 2,5 dikurang 2/3 dikali 2,5 pangkat 3 sama dengan 114,583 kN/meter. M5 sama dengan 50 kali 5 dikurang 2/3 kali 5 pangkat 3 sama dengan 166,667 kN/meter. Nah, untuk diagram gaya momen atau gambar momen dapat dilihat pada gambar ini. Dan gambar keseluruhan diagram akibat beban segitiga dapat dilihat pada gambar ini semuanya. Nah, sekian penjelasan dari saya kembalikan ke Irfan. Oke, mungkin sampai di sini mengenai pembahasan contoh soal beban segitiga. Kurang lebihnya mohon maaf. Video saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.